Terima kasih ya. Mari kita akan perhatikan firman Tuhan saat ini. Mari kita buka di dalam kitab Ulangan. Ya, kitab Ulangan pasal yang ke-8. Kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 saja. Ulangan pasal yang ke-8 ya. 1 sampai 4 ya. Mari kita perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Nanti silakan dibaca ayat 1 sampai 20 ya. Mari kita baca bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kita baca bersama-sama. 3, 4. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk, dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Saudara, perhatikan ayat yang kedua ya. Perhatikan ayat yang kedua. Di sana dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, kalau kita melihat ke belakang, bangsa kita ini pernah juga mengalami krisis. Ya. Masih ingat tahun berapa terjadi krisis moneter? Tahun 98. Ya. Tahun 98. Bangsa kita ini pernah mengalami masa-masa yang sulit karena terjadi krisis moneter. Ya. Itu benar-benar terasa. Nah, di tahun ini secara khusus, di tahun 2020, tidak hanya negeri kita yang mengalami krisis multidimensi, ya, krisis ekonomi, ya, krisis politik. Ya. Ekonomi apa yang terjadi? Banyak ya, yang terjadi perusahaan-perusahaan PHK,
sehingga ada banyak yang nganggur. Semua sektor ya, itu mengalami sebuah dampak. Tidak hanya menyangkut kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa, tetapi bagi mereka pun yang punya, orang-orang yang punya, itu mengalami hal-hal yang luar biasa. Kemarin Bapak ke hotel di Swiss Bell, dia cerita, Pak, dulu kami itu ada salesnya itu, marketingnya itu ada berapa ya, ada 24-an kalau nggak salah, 24 orang. Sekarang ini karena krisis yang sedang terjadi, dikurangi, diberhentikan, nggak diperpanjang kontraknya, sehingga hanya 2 orang. Ya. Saudara tahu tentang hal itu yang sedang terjadi di negeri kita. Karena virus itu membuat semuanya menjadi sepertinya lumpuh. Sekolah ditutup, gereja, tempat ibadah ditutup. Ya. Semuanya, mulut yang dulunya dibuka, ditutup. Dulu kita bisa berdekatan, kalau sudah berkerumun, harus ada jarak. Itu yang sedang terjadi. Ya. Kita sedang tahu bagaimana keadaan daripada orang tua kita pada masa-masa sekarang ini. Kita sebagai siswa, biasanya sekolah, kita tidak sekolah, kita di rumah. Bisa jadi kamu datang ke tempat ini, bajumu yang pertama untuk kelas yang 1, karena masih baru. Nggak pernah dipakai. Boro-boro, teman saja yang satu sekolah, yang sama-sama kelas, kita tidak tahu, tidak ngerti. Ya. Nah, itu yang sedang terjadi di masa-masa sekarang ini, di masa-masa pandemi seperti ini. Mungkin uang jajan yang diberikan orang tuamu kepada kita sangat terbatas. Ya. Mungkin ada teman-teman kita yang karena sudah nganggur sekolah, dia pingin kerja sambilan. Ada yang datang kepada kita, tanya seperti itu, Pak, ada enggak ada kerjaan? Anak sekolah kita, binaan Bapak. Ya. Itu yang sedang terjadi. Ya. Krisis yang terjadi seperti itu. Nah, saya tidak tahu sampai kapan keadaan kita akan seperti ini. Dulu kita masih ingat, katanya bulan apa itu sekolah sudah dibuka. Di sekolahnya istri saya, di ibu mengajar, itu sudah membuat surat pernyataan. Orang tua tanda tangan. Mau masuk, mau tatap muka, dengan syarat yang luar biasa ketat. Cuci tangan, ya. Kalau masuk di cuci tangan, ukur suhu dan sebagainya, jaga sebagainya. Akhirnya apa? Dilarang lagi. Kita tidak tahu sampai kapan hal ini terjadi. Krisis ini terjadi. Kesulitan-kesulitan terjadi. Ya. Dulu kita biasa belajar dibimbing oleh guru. Tapi saat ini kita tidak. Kita harus belajar mandiri. Orang tua kita yang tidak banyak mengerti kira-kira seperti itu dengan pelajar-pelajar kita, dia harus bisa menjadi guru, menjadi pendamping kita. Kita nggak percaya sama orang tua kita. Inilah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Termasuk di tengah-tengah kehidupan kita sebagai siswa. Saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang mau mengalami masa-masa yang seperti ini. Kalau boleh, cepat-cepat masa seperti ini berlalu. Supaya kita bisa kumpul lagi. Supaya kita bisa bebas lagi seperti sedia kala. Nah, saudara, apa yang kita baca tadi mengisahkan tentang
perjalanan daripada bangsa Israel. Ya. Kalau kita membaca dalam kitab Ulangan, di situ sebenarnya ini sebuah review, ya, mengingatkan kembali tentang perjalanan orang Israel pada waktu orang Israel itu keluar dari tanah Mesir. Di situ boleh. Siapa? Kamu yang gede, yang di situ, di sana. Nah. Nanti kasihan, kelihatan. Yang kecil nggak kelihatan. Ya. Nah, saya ulang lagi. Kisah ini mengisahkan tentang sebenarnya perjalanan orang Israel di tengah-tengah masa yang sulit. Karena orang Israel sedang menuju ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Ketika keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, itu dibutuhkan waktu berapa tahun? 40 tahun. Tetapi itu di masa yang sukar. 40 tahun itu adalah masa di mana orang Israel pada waktu itu ada di padang gurun. Nah, padang gurun ini diartikan sebagai masa-masa sukar, masa-masa sulit. Ya. 40 tahun, coba bayangkan. Kita masa pandemi sudah berapa bulan ya? Hah? 8 bulan. Jason, 8 bulan ya? Hah? Mulai bulan apa ya? Maret? Maret sudah ini ya, yang kita sudah mulai nggak sekolah. Hah? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ya. Kita sudah rasanya begitu kan? Nah, bayangkan 40 tahun. Kapan pandemi ini akan berakhir? Tidak ada yang tahu. Iya kan? Hah? Tahun depan. Ya. Ya. Nggak tahu tahun depannya yang tahun depan yang mana gitu loh. Tidak ada yang tahu. Bahkan vaksin yang sudah katanya digadang-gadang ada, tapi belum ada. Saudara, 40 tahun orang Israel ada di masa-masa yang sukar. Masa-masa yang sulit. Kita masih 6 bulan. Mudah-mudahan jangan sampai 40 tahun. Naik sekolah, masuk, hanya daftar, kemudian tinggal di rumah. Besoknya sudah 1 tahun, naik kelas 2. Lulus. Ya. Ada istilah-istilah yang baru begitu. Ya. Kita saja yang sudah 6 bulan rasanya sudah tidak betah. Awal-awal kita dengan Zoom, ibadah, awal-awalnya kita kusuk. Ya. Saya masih ingat waktu awal-awal kita ibadah karena sudah tidak boleh lagi kumpul. Anak saya yang perempuan nangis waktu nyanyi. Saya nggak tahu nangisnya apa karena ingat dengan temannya nggak bisa kumpul apa begitu. Apa karena saking terharunya dia datang sama Tuhan gitu loh. Tapi kemudian merasa tidak nyaman. Saya percaya saudara juga mengalami hal yang seperti ini. Pak, kami sudah nggak betah. Ya. Kami pingin seperti masa-masa seperti yang lalu. Saudara,
Inilah keadaan yang terjadi pada bangsa Israel 40 tahun. Tetapi kalau kita meneliti semasa pada waktu di masa-masa yang sulit seperti itu, ya padang gurun itu lambang kesukaran sebenarnya. Kalau sudah bicara tentang padang gurun sebenarnya itu sebuah simbol lambang kesusahan, kesulitan yang luar biasa. Ya, air tentunya mahal. Nah, seperti di sini ada Alfa, ada Indomaret dan sebagainya. Ada isi ulang. Ya. Pokoknya yang sangat-sangat sulit seperti itu. Dan akan tahan. Belum ularnya. Kalau kita melihat kepada kisah, ada ular yang berbisa yang bisa mematok dan mematikan seperti itu. Nah, saudara, tetapi ingat ya, ketika di masa-masa yang sulit sekalipun, kalau kita membaca firman Tuhan, ada banyak hal-hal yang dikerjakan Tuhan dengan luar biasa di masa yang sulit. Saya percaya saudara mudah-mudahan mengalami hal yang seperti ini di tengah-tengah keluargamu, ya, di tengah-tengah hidupmu. Kalau kita melihat kisah, ketika dia kekurangan air, apa yang Tuhan buat? Air yang pahit. Ketika dia ketemu dengan air, dengan sumber air, tapi airnya pahit, tidak bisa diminum. Tetapi Tuhan bisa buat menjadi tawar. Bagi mana yang tidak ada, Musa perintahkan untuk pukul, cocok keluar air. Tidak ada makanan, Tuhan kirimkan mana. Ya. Itu kisah-kisah 40 tahun yang Tuhan buat di tengah-tengah masa yang suka. Yang masa-masa yang sulit, Tuhan buat seperti itu. Kepanasan dibuat tiang awan, supaya nggak panas, dipayungi seperti itu. Dingin, ada tiang api. Ya. Tadi dikatakan firman Tuhan, apa di situ? Ayat yang keempat tadi katakan apa? Pakaianmu tidak menjadi duruk di tubuhmu, dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Bajunya, kakinya, itu juga tidak bengkak. Ya. Saudara, sebenarnya ini sesuatu yang luar biasa. Yang Tuhan buat, walaupun di masa-masa yang sukar, yang sulit. Saya ingin mengajak, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan seperti ini, kalau mungkin ada keluargamu yang mulai lesu, tidak bersemangat, harapan Bapak, engkau menjadi penyejuk, penyegar kepada setiap mereka. Engkau bisa menceritakan firman Tuhan ini kepada siapa saja yang mengalami sebuah keterpurukan di saat-saat yang sulit. Apa yang diminta? Apa maksudnya daripada semua ini terjadi? Kalau kita membaca di sini, saudara, ada tujuan. Kenapa Tuhan izinkan semua itu terjadi? Ya. Ayat 3 perhatikan. Ayat 2 dikatakan, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintah-perintahnya atau tidak. Saya tidak tahu kenapa ini terjadi. Ada yang
ada yang mendapatkan sesuatu di masa pandemi ini. Orang tidak bisa pamer dengan gedung gereja yang bagus, dengan sarana yang bagus. Tutup. Harus kembali ke rumah. Iya kan? Kamu kalau sering ke Kerawang, itu kayak tadi malam Bapak pulang dari Kerawang itu, jam 8 itu sudah tutup. Jalanan lengang, sepi. Seperti kota mati. Ya. Sepi. Bisa bayangkan bagaimana nggak bangkrut. Bagaimana hotel yang gede itu. Semua cancel, semua nggak bisa. Jadi seperti bangunan tua, ada yang kolab. Saudara, itu yang sedang terjadi. Ya. Tujuannya apa dikatakan di sini? Supaya orang-orang Israel merendahkan hatinya. Apakah nanti dalam proses itu orang Israel apakah tetap setia? Apakah tetap taat kepada Tuhan melalui peristiwa ini? Hari ini kita yang bersekolah, sepertinya kita bebas. Bapak, di sini ulangan open book. Silakan buka buku. Kasih soal, buka buku. Ya. Bapak tidak terlalu banyak yang seperti kayak di sekolah pada waktu yang lalu. Kalau perlu nggak boleh. Hari ini yang penting kamu belajar. Takutnya nanti imunnya rendah, lemah, repot. Yang penting belajar, Ya. Bu Pendeta, istri Pak Pendeta juga guru di SD Maranatha. Saudara, saya bilang itu kasih dia yang bagus, kasihan, itu dia belajar. Jangan terlalu seperti waktu normal, kasihan. Kenapa? Nggak bisa ketemu langsung, tatap muka, nggak ada yang mendampingi. Sulit. Apalagi pelajaran-pelajaran itu yang tidak mudah, yang bisa kita pelajari sendiri. Ada yang harus butuh guru yang mendampingi seperti itu. Dulu kita siswa yang rajin. Ketika masa pandemi ini, kita tidak menjadi anak yang rajin lagi. Males. Nanti pasti naik lah. Dan ini kan COVID. Pasti dimaklumi lah sama guru, pasti naik. Sehingga apa? Bisa membuat kita menjadi malas. Waktu banyak. Tapi tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Ngelayap. Melujur. Saudara, saya berharap itu tidak terjadi kepada setiap kita. Seperti orang Israel tadi, Tuhan mau di masa-masa yang seperti ini, yang sulit seperti ini, dia tetap setia. Dia tetap taat, dia tetap bergantung penuh kepada Tuhan. Sama dengan engkau. Ada sebuah tanggung jawab. Kita selalu diingatkan tugas siswa, tugas murid adalah belajar itu yang utama. Apakah di masa seperti ini engkau semakin giat belajar? Atau kamu seperti itu main TikTok? Ya bolehlah untuk supaya kita nggak stres, ya. Boleh. Tapi kalau itu menjadi kerjaan kita, ya Tuhan. Nanti kita nggak akan menjadi pelajar yang baik. Ya. Kita akan menjadi generasi yang bodoh. Saya tidak tahu bagaimana, kamulah sendiri yang tahu. Apakah engkau serius belajar dengan bahan, dengan materi yang sudah dikasihkan oleh guru dan sebagainya? Apa engkau tetap konsen? Apakah engkau punya disiplin yang kuat engkau belajar? Ya. Kalau sekolah jam berapa mulai?
jam 7. Ya, jam 8 lah start. Engkau belajar. Jam sekian biasanya istirahat. Nanti jam sekian belajar lagi. Waktunya begini. Ada seperti itu? Ada nggak seperti itu? Hah? Hah? Coba belajar seperti ini kan seperti itu kan? Ujian bagi kita. Kalau sampai itu nanti berlama-lama kamu kelas 1, COVID terus, kelas 3 naik, kamu nggak tahu nanti kamu jadi apa nanti kalau kamu di perguruan tinggi. Ya, mahasiswa yang nol. Ya kamu jangan senang kalau gurumu kasih nilai yang bagus, tapi yang kadang-kadang kita prihatin, pengetahuan kita, akademis kita nol. Nilainya bagus, puntennya 9, tapi pengetahuannya minim. Buat apa? Ya kan? Ditanya ini itu nggak tahu, tapi nilainya wah luar biasa. 9, 8, nggak ada yang 5, 6, nggak ada. Karena gurunya kasihan, takut kena COVID, stres. Yuk, saudara, itu menjadi sebuah pembelajaran kepada kita. Saya berharap engkau punya sebuah perenungan masing-masing di masa-masa yang sulit, di tengah-tengah kehidupan keluarga. Bersama mamamu, orang tuamu, ingatkan apa yang menjadi sebuah kisah perjalanan orang Israel. Ternyata di masa yang sukar pun ada banyak perkara-perkara yang Tuhan buat luar biasa. Apa harus kita kerjakan di tengah-tengah yang seperti ini? Kita harus tetap kuat, harus tetap bersemangat. Tugas apa saja yang diberikan oleh gurumu, mari kita kerjakan dengan penuh antusias. Ya. Harus kuat. Kalau kita pernah melihat nonton itu YouTube, katanya si dokter siapa itu cerita, kenapa orang gila kok nggak kena COVID? Karena kuat. Jadi supaya lihat bukan jadi orang gila gitu ya, supaya nggak COVID. Artinya yang mau digambarkan karena tubuhnya itu sudah tahan dengan segala bakteri. Ya kan? Saya pernah di depan Pak itu ada jambu yang banyak ulatnya. Kelihatannya bagus, merah, cantik begitu, dibuka buset. Ulatnya banyak. Tapi ada orang yang bilang, jangan ambilin. Anaknya yang ngambil. Orang tuanya bilang, gak apa-apa Pak Pendeta, biar itu jadi obat. Gak apa-apa. Orang gila tuh makan yang basi gak apa-apa. Sudah tahan. COVID gak mempan, pahit. Dilepeh sama kulitnya orang gila. Kenapa? Terlalu tahan, terlalu kuat. Kira-kira begitu katanya. Sehingga nggak mempan. Nah, bagi tubuh kita yang lemah, di masa-masa seperti ini, walaupun kau masih muda, jangan pikir orang tua yang sudah mau mati, tetapi kalau kau muda, kalau kau lemah badanmu, mudah juga akan terkena seperti itu. Dulu Pak Pendeta sudah nggak pernah kemana-mana, di rumah saja. Sekarang di masa pandemi sudah kumpul di sana, kumpul sana. Ya. Beberapa hari yang lalu Bapak kumpul dengan Sedika yang notabene pernah COVID. Duduk bareng dengan beliau. Sudahlah, dulu nggak berani, hati-hati. Ya walaupun pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Sudah kemana? Ya. Apa yang penting dikatakan? Kita harus kuat di masa-masa seperti ini. Dan jangan yang kedua, jangan banyak mengeluh. Dasar kurang ajar. PR tugas banyak. Belum selesai ini, sudah dikirim lagi.
begini. Apa guru apa tuh anaknya sendiri? Nggak tahu kesusahannya, ya kan? Belum lagi mamanya, zoom lagi. Kenapa Bapak nggak zoom? Bapak ngerti begitu loh, ngerti perasaanmu. Karena Bapak belum pernah zoom pakai kuota sendiri. Kalau Bapak ada zoom di sini, karena ada wifi di sini, nggak tahu berapa kalau 1 jam kita diskusi, kita ikut di zoom gitu, habis berapa? Nggak tahu Pak Pendeta. Nah karena itu jumroh kita di SMA 1, kemudian saya diamkan. Saya pinginlah kita kumpul tatap muka seperti ini. Yang penting protokol kesehatannya harus diterapkan. Harus jaga jarak, cuci tangan. Di sini ada disediakan seperti itu. Supaya apa? Supaya jangan sampai kemudian kita, silakan masuk. Ya. Ya. Di depan boleh, di depan. Ya. Iya. Jangan malu-malu. Itu kan yang sedang terjadi kita kan? Kuat di masa seperti ini. Jangan kemudian mengeluh. Ngomel-ngomel, menyalahkan. Ini situasi yang memang semuanya sulit. Ya. Saya sering kali tanya, berapa banyak gurumu yang pertemuannya lewat Zoom? Ada enggak 1 bulan sekali saya tanya. Kenapa? Kalau itu terjadi guru 1, guru 2, Zoom, bisa habis. Ya walaupun ada dikasih kuota ya, sekolah. Hah? Semua dikasih. Iya, memang benar. SMA 1? Semua siswa. Berapa datanya? 35 GB. Untuk bentuknya? Kuota dikirim sama sekolah. SMA 2? Dikasih juga. SMP 1? Oh, kartu. Pak Pendeta aja nggak dikirim sama sekolahmu ya. Jangan ya walaupun terbatas lah. Tapi jangan sampai habis kuota kita itu untuk TikTok begitu ya. Pak Pendeta kalau sudah selesai ibadah hari Minggu di sini, anak muda di depan sudah TikTok datang di lapangan begitu. Kadang-kadang saya lihat pusing gitu kan. Ya, tidak apa-apa lah, itu hiburan. Tapi jangan sampai tugasmu sebagai siswa hanya TikTok begitu kan. Jangan mengeluh. Ini kesempatan bagi kita untuk kita melihat akan kuasa Tuhan. Percaya, saudara, di masa-masa yang seperti ini. Mari belajar apa yang sedang Tuhan buat oleh bangsa Israel. Bukan waktu yang sedikit, waktu yang lama, 40 tahun. Kita masih 6 bulan. Kita tidak tahu sampai kapan. Ya. Nah, apa yang kita perlu rubah? Paling tidak paradigma kita. Memandang sesuatu yang buruk, yang tidak menyenangkan, itu bisa dengan kacamata yang baik. Ada maksud Tuhan di balik seperti itu. Nanti kamu bisa punya sejarah, punya cerita, punya kisah. Bagaimana engkau siswa menjadi siswa sebelum pandemi dengan siswa pada masa pandemi? Beda enggak? Beda. Apa bedanya? Jajannya berkurang. Ya, itu mungkin salah satunya. Ini kan jajan dulu dan lain-lain gitu. Dulu kamu kok rajin, sekarang apakah kau rajin? Sekarang seperti itu. Atau yang saya takutkan, nggak ada bedanya. Dulu belum pandemi, sekarang pandemi, sama saja. Atau justru lebih parah.
Saya nggak tahu anak-anak di sini kalau kalau malam itu ada anak-anak seusia kamu, nggak tahu sekolah di mana, kerjanya perang-perangan, sejak pukul-pukulan saja begitu. Coba, hah? Itu, aduh, saya bilang begitu. Kadang-kadang dia nggak ngerti, mungkin dia jenuh, saya paham. Mungkin dia sulit, mungkin terlalu banyak dukungan dan sebagainya. Lebih baik perang-perangan, kejar-kejaran, olahraga. Ya, jadi masih kurang jam olahraganya di sekolah, ditambah di rumah. Malam pun masih seperti itu. Yuk saudara, saya ingin mengajak kita semua harus kuat, jangan mengeluh, tapi lihat di masa sekarang sebuah pembelajaran kepada setiap kita untuk mengerti apakah saya ini adalah pelajar-pelajar yang tetap tekun. Ya, setia. Di Indonesia ini tradisi kita dulu tidak hanya di kampus siswa ya, di mahasiswa dulu itu kalau sudah dosen tidak datang, alhamdulillah begitu. Itulah hari kebebasan. Ya, mahasiswa dulu Bapak waktu itu di kampus begitu. Kalau sudah tidak ada dosennya datang, wah senangnya sudah luar biasa. Kenapa Bapak? Bisa main volley, bisa sepak bola, bisa bebas di dalam kampus. Dimasukkan di ruang kampus, kalau tidak ada gurunya, masuk ke ruang kampus mahasiswa. Kalau sudah jamnya habis, keluar. Terus seperti itu. Ya itu latihan-latihan yang ada pada setiap kita. Mari ingin mengajak melalui bagian firman Tuhan ini, memang saya percaya kita merasakan juga tidak mudah. Saya senang kalau hari ini kamu berani datang, ini luar biasa. Kalau ini dipublikasikan, sebenarnya bisa saja kita buat di sini live streaming gitu kan, kegiatan kita. Dan teman-temanmu yang nggak bisa datang ke tempat ini bisa nonton di rumahnya masing-masing. Kadang-kadang itu juga membuat malas untuk kumpul. Tetapi sulit juga di masa pandemi begini, tidak gampang. Ya. Tidak bisa gereja mengharuskan jemaat datang, apalagi sekolah. Kalau mungkin saya tahu sekolahmu ngajak begini, saya bisa dimarahin juga. Tapi kapan? Kita percaya hari ini kita datang ke tempat ini bukan main-main. Kita datang untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita pakai waktu-waktu yang ada, mungkin singkat seperti ini, untuk kita belajar merendahkan diri. Mari kita berdoa kepada Tuhan, supaya COVID ini secara khusus cepat berlalu, supaya kita bisa kembali yang baik, yang bagus seperti ini. Mari kita tutup kepala, kita berdoa.